Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Dwi Putri dengan NIM 52112110060. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat berjudul Manajemen Organisasi Bisnis PT Jasa Marga Persero Tbk. Kita langsung mulai aja dari bab pertama. Bab pertama di sini ada profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk. Nama panggilannya Jasa Marga, bidang usaha pengusahaan jalan tol. Tanggal pendirian 1 Maret 1978. Dasar hukum pendiriannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1978. Kepemilikan sahamnya pemerintah Indonesia 70%, publik nasional 30%, modal dasar 9,52 triliun, modal ditempatkan 3,63 triliun, tanggal inisial public offering atau IPO itu 12 November 2007, kode saham JSMR, nama bursa, Bursa Efek Indonesia, jumlah pegawai 8.160 pegawai, sekretaris perusahaan yaitu Dadan Waradia. Terus kita ke sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan, PT Jasa Marga Persero Tbk merupakan satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia. Perusahaan didirikan pada 1 Maret 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1978 PT Jasa Marga yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi SH Notaris di Jakarta pada akte nomor 187 tanggal 19 Mei 1981. Jalan tol pertama di Indonesia adalah Jalan Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Ciawi yang dioperasikan pada tahun 1978. Kita ke logo perusahaan. Persero memiliki logo yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Logo tersebut sebagai brand yang dihasilkan oleh PT Jasa Marga Persero Tbk. Logo tersebut memiliki desain yang simpel, anggun, dan modern dengan perpaduan warna biru dan warna kuning sebagai jati diri perusahaan. Terus kita ke struktur perusahaan. Struktur organ tata kelola perusahaan. Yang pertama, ada rapat umum pemegang saham, kedua ada dewan komisaris, ketiga ada direksi. Ini ada manajemen dan organisasi bisnis. Manajemen adalah sistem yang telah direncanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang sering disebut dengan fungsi manajemen, dengan menggunakan komponen-komponen yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Organisasi bisnis nih. Organisasi adalah aktivitas dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut harus dapat bekerja sama sesuai dengan bidangnya secara efektif dan efisien. Bisnis adalah usaha yang dijalankan oleh setiap orang atau kelompok ya untuk mencapai keberhasilan atau keuntungan yang diperoleh dan harus siap rugi dengan usahanya. Bukan hanya soal uang atau modal, tetapi modal juga bisa berupa kekayaan intelektual, keahlian pada diri sendiri, dan ilmu yang kita peroleh pada saat jenjang pendidikan. Kita lanjut ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah bagian-bagian dasar yang melekat pada jiwa seorang manajer yang menjadi acuan perusahaan untuk kedepannya. Pertama, ada perencanaan atau planning adalah aktivitas yang pertama dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan tujuan, menetapkan sasaran perusahaan. Itu
perencanaan atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu proses pembagian tugas atau tanggung jawab di antara atasan dan staf agar berjalan dengan secara efektif dan efisien ya. Ketiga ada kepemimpinan atau leading, yaitu sikap seseorang yang menggerakkan, memimpin, mengkoordinir, dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan perusahaan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Itu kepemimpinan. Yang keempat, ada pengendalian atau controlling, yaitu proses perusahaan untuk mengevaluasi para kinerja, mereview tugas para kinerja, dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para kinerja. Nah, saya sudah jelaskan tadi adalah fungsi manajemen. Sekarang kita ke fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan juga ada 4. Yang pertama, ada manajemen sumber daya manusia, dikendalikan dengan baik untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien perusahaan. Bila tidak ada sumber daya manusia, bagaimana perusahaan akan berjalan? Yang kedua, ada manajemen produksi dan operasi. Manajemen untuk memproduksi dan mengoperasikan berbagai komponen secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil komponen yang tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada manajemen pemasaran, yaitu perencanaan dan pelaksanaan strategi yang berkaitan dengan pemasaran produk, bertujuan untuk memperkenalkan produk, barang, atau jasa ya kepada masyarakat sehingga perusahaan mencapai tujuannya. Yang terakhir ada manajemen keuangan, aktivitas yang mengelola keuangan perusahaan agar sistematis dalam laporan keuangan per tahun. Manajemen keuangan adalah seseorang yang penuh tanggung jawab atas pekerjaan karena membuat keputusan laporan keuangan, keputusan investasi terhadap perusahaan lain. Manajemen keuangan sangat penting di perusahaan karena berpengaruh terhadap kesuksesan ekonomi perusahaan. Nah, itu fungsi dari perusahaan. Kita langsung ke bab 3 ini, implikasi fungsi manajemen dan fungsi perusahaan. Di sini ada fungsi manajemen PT Jasa Marga dan fungsi perusahaan PT Jasa Marga. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Visinya itu menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Misinya yaitu 1. Memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan guna meningkatkan kreativitas nasional. Kedua, mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat. 3. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima. 5. Mendorong pengembangan dan meningkatkan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmoni. 2. Ada pengorganisasian atau organizing, itu pengorganisasian PT Jasa Marga Persero Tbk sesuai dengan pengelompokan setiap divisi masing-masing dalam perusahaan berdasarkan tugasnya ya. Berikut merupakan struktur organisasi perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk. Yang ketiga, ada kepemimpinan atau leading. Perusahaan akan memberikan motivasi, mengarahkan, mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan karena para kinerja dapat melakukan pekerjaan yang secara efektif dan efisien ya untuk mencapai visi misi perusahaan. Nah, perusahaan juga mempersiapkan tata nilai akhlak untuk menerapkannya di kawasan perusahaan maupun di luar kawasan perusahaan. Ini merupakan tata nilai akhlak, yaitu 1. Amanah, 2. Kompeten, 3. Harmonis, 4. Loyal, 5. Adiktif, 6. Kolaboratif. Keempat, ada pengendalian atau controlling. Nah, Jasa Marga memegang komitmen yang kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik di Persero.
Persero telah mengalami perkembangan yang cukup baik dan pesat dalam penerapan prinsip GCG dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh operasional Persero. Fungsi manajemen yang sangat diperlukan ketika proses pekerjaan di suatu perusahaan untuk mencapai misi perusahaan. Nih, di sini ada prinsip ya, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, keadilan, dan kesetaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk. Pertama, ada manajemen sumber daya manusia, perencanaan, perusahaan melakukan tinjauan yang terkait dengan human capital. Kebijakan perusahaan adalah membuka kesempatan secara luas untuk seluruh wilayah di Indonesia. Perusahaan juga memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan atas kinerja pelaksanaannya, inovasi, atau perbaikan pekerjaan terhadap perusahaan. Nah, di sini ada jumlah karyawan yang menerima penghargaan nih. Di 2019 ada 388 orang. Pada tahun 2020 ada sebanyak 351 orang. Pada tahun 2021 ada sebanyak 489 orang. Pengorganisasian. Perusahaan selalu berupaya agar dapat beradaptasi dengan perubahan seperti sekarang ya, terjadinya pandemi. Perusahaan menciptakan organisasi yang penuh semangat atau dinamis ya, dan harus dapat menyesuaikan perkembangan perusahaan. Sejak tahun 2019 sudah melakukan menghidupkan kembali di lingkungan perusahaan atau yang sering disebut dengan revitalisasi. Revitalisasi organisasi untuk ditujukan agar perusahaan dapat meningkatkan peluang usaha dan mampu menghadapi tantangan. Organisasi yang diciptakan oleh perusahaan merupakan sistem memotivasi growth mindset para kinerja perusahaan. Terus ada kepemimpinan. Untuk meningkatkan para kinerja perusahaan mempersiapkan tata nilai akhlak untuk menerapkan di kawasan perusahaan atau di luar kawasan perusahaan. Terus pengendalian. Perusahaan melakukan review atas para kinerja yang sudah dilaksanakan dengan cara membandingkan target yang sudah ditetapkan, mengomunikasikan dengan para kinerja tentang visi, misi, dan lain-lain, dan membuat strategi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berhubung dengan visi, misi, membuat sistem penilaian kinerja juga. Yang kedua, ada manajemen produksi dan operasi. Perencanaan. 1. Perusahaan melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol. 2. Perusahaan mengusahakan lahan pemilik jalan tol, rumijat tol, dan lahan yang berbatasan dengan rumijat tol untuk tempat istirahat, kendaraan, dan pelayanan dengan fasilitas. Ketiga, ada menjalankan kegiatan dan usaha dalam rangka memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Terus ada pengorganisasian, manajemen produksi dan operasi selalu berupaya agar dapat beradaptasi dengan perubahan ya yang terjadi sekarang seperti pandemi. Manajemen produksi dan operasi menciptakan semangat dalam memproduksi jalan tol, memelihara jalan tol, mengembangkan jalan tol, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, agar manajemen produksi dan operasi dapat menghadapi tantangan yang akan datang. Ada kepemimpinan manajemen produksi dan operasi harus mempunyai prinsip yang transparansi, artinya keterbukaan dalam pekerjaan, memproduksi, mengoperasikan jalan tol yang dengan baik. Dan juga nilai akhlaknya seperti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adiktif, kolaboratif itu. Terus ada pengendalian manajemen operasi di lingkungan perusahaan wajib mengevaluasi, memonitor, mengawas, mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi kegiatan operasinya yang berkaitan dengan tugas pokok manajemen, operasi, dan produksinya ya. Yang ketiga, ada manajemen pemasaran, perencanaan, bidang pengembangan jalan tol. Nah,
Jasa Marga mengupayakan akan memperluaskan jaringan jalan tol yang dimilikinya dalam rangka menumbuhkan aset dan bisnis jalan tolnya, serta meningkatkannya nilai perusahaan di masa yang akan datang. Terus ada bidang pengoperasian jalan tol, yaitu Jasa Marga akan terus mewujudkan komitmen untuk terus mempertahankan kualitas pelayanannya yang memenuhi standar pelayanan minimal ya. Tuh. Yang terus ada bidang pemeliharaan jalan tol, yaitu perusahaan melakukan pemeliharaan jalan tol dengan memenuhi standar pelayanan minimal. Bidang pengembangan usaha prospektif, yaitu yang dijalankan oleh perusahaan mengelola usaha sewa, iklan, dan lahan di jalan tol. Nah, terus ada pengorganisasian, manajemen pemasaran selalu berupaya agar dapat beradaptasi ya, karena terjadinya pandemi. Manajemen pemasaran menciptakan manajemen pemasaran yang semangat dalam mempromosikan jalan tol, mempertahankan kualitas pelayanan jalan tol, memelihara jalan tol harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang agar memudahkan para pengguna jalan tol. Kepemimpinan manajemen pemasaran harus memenuhi prinsip jujur ketika melakukan pemasaran terhadap konsumen, memberikan respon baik terhadap konsumen, memberikan loyal terhadap konsumen, dan juga nilai akhlaknya ya. Yang harus diterapkan mau di kawasan perusahaan maupun di luar kawasan perusahaan. Terus ada pengendalian. Dalam pengendalian, pemasaran harus dapat mengevaluasi, monitoring, mencatat informasi kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan tugas pokok pemasaran. Ya, jika terdapat kelemahan, segera terdeteksi dan mencari solusinya yang terbaik. Nah, yang terakhir, keempat, yaitu manajemen keuangan, perencanaan. Dalam menyusun mengenai keuangan, harus sesuai dengan standar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemahaman tinjauan keuangan yang tersaji harus memperhatikan penjelasan catatan laporan keuangan. Terus ada pengorganisasian, yaitu manajemen keuangan selalu berupaya agar dapat beradaptasi ya, karena sekarang pandemi, hal manajemen keuangan juga harus segera bertindak agar keuangan perusahaan harus tetap stabil meskipun sedang terjadinya pandemi, agar keuangan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang sedang dibutuhkan pada masa pandemi ya. Manajemen keuangan harus mempunyai prinsip untuk kedepannya agar bisa menghadapi tantangan berikutnya atau kedepannya. Kepemimpinan, manajemen harus mempunyai prinsip transparansi, artinya keterbukaan ya, dalam melakukan proses pengerjaan laporan keuangan, pengambilan keputusan keuangan. Terus ada akuntabilitas, artinya harus dapat memperjelas atas pelaksanaan tugas, wewenang, pelaporan atas tugas yang dikerjakan. Dan pertanggungjawaban, artinya harus sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Terus ada pengendalian. Dalam pengendalian keuangan di lingkungan perusahaan wajib mengevaluasi, monitoring, mengidentifikasi, mencatat, mengomunikasikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok manajemen keuangan ya. Nah, sekian dari saya yang sudah saya jelaskan atau paparkan. Maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.